Sahabat-sahabat, saudara-saudara umat Tuhan yang terkasih. Puji syukur karena tetap setia di dalam mendengarkan renungan harian kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang baik, kami berdoa untuk memulahkan renungan kami pada saat ini. Kami mohon kepada Tuhan, berkati kami dengan limpah berkat Roh Kudus Tuhan, sehingga kami mengerti setiap firman yang kami dengar dan kami baca. Terima kasih memberikan kami kekuatan akal pikiran yang baik dalam nama Yesus. Amin. Pada waktu ini, judul daripada firman Tuhan yang akan kita baca, kita dengar adalah melipat kain. Ayat renungan pula di dalam Yohanes 20 ayat 6 dan juga 7. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melipat kain kapan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Saudara-saudara, kalau kita lihat daripada ayat ini, ya sepertinya sudah disusun di satu sudut kain itu. Nah, saya tidak begitu pandai melipat kain ataupun membungkus hadiah. Karena kedua ini adalah seperti satu hal yang susah misteri bagi saya. Saya coba melakukan yang terbaik untuk melipat kain. Tetapi kain tersebut tidak kelihatan rapi atau kemas. Seperti mana seorang yang benar-benar tahu apa yang mereka lakukan dengan melipat dan menyimpan kain-kain tersebut dengan kemas seperti yang dilakukan oleh askar-askar kecil. Jadi, memang kalau kita lihat melipat kain ataupun membungkus hadiah, kalau kita tidak mahir, itu akan kelihatan seperti tidak kemas. Oh, kelihatannya tidak bagus di mata kita. Yang kita inginkan adalah kita dapat melakukan atau kita dapat melipat kain membungkus hadiah dengan sebaik-baiknya. Jadi, begitu juga dengan halnya kita untuk membungkus hadiah. Saya tidak pernah dapat membuat bagian sudutnya dengan betul. Jadi saya menyediakan sebuah bag yang besar, bersih tisu lalu masuk hadiah itu di dalam. Namun dengan kaidah ini sekalipun tidak memberikan hasil yang paling baik. Pada pagi hari kemudian, pada hari kebangkitan, sesungguhnya pagi yang paling agung dalam sejarah seluruh umat manusia. Suatu fakta yang sangat kecil namun dalam sejarah namun bermakna telah didedahkan. Pada pagi hari kebangkitan, sesungguhnya pagi yang paling agung dalam sejarah seluruh umat manusia. Suatu fakta yang sangat kecil, namun bermakna telah didedahkan. Sebelum Yesus meninggalkan kubur, di mana dia telah dikuburkan, sebelum dia melangkah keluar dengan berita yang paling hebat yang pernah diumumkan dalam semesta, dia berhenti beberapa menit dan dengan sangat hati-hati dan dengan sangat kemas, dia melipat kain kuburnya. Di dalam Alkitab, kebenaran yang paling besar di seluruh alam semesta telah didedahkan. Tuhan telah mencipta dunia, benar. Yesus telah datang untuk mati bagi dosa-dosa kita, benar. Ada surga di atas, kita diselamatkan oleh kasih karunia. Yesus akan datang tidak lama lagi. Dan saya boleh teruskan tanpa penghujung. Jadi saudara-saudara, kebesaran Tuhan bukan saja didedahkan dalam perkara-perkara besar yang dia lakukan, tapi juga dalam kepeduliannya yang kecil yang dia telah tunjukkan dalam mengambil masa untuk melipat kain-kain kubur yang telah mengikatnya. Yesus menunjukkan betapa pentingnya perkara kecil dalam kehidupan. Fokus kita untuk dalam melihat perkataan melipat kain. Saudara-saudara, ramai orang tidak suka. Saya percaya ada beberapa. Ramai juga yang tidak senang untuk diberikan tugas melipat kain. Karena ada kain yang kecil-kecil, ada kain yang besar. Itu yang membuatkan. Tapi Yesus mengajar kepada hari ini bahwa saudara-saudara melipat kain yang adalah merupakan hal-hal yang penting dalam hidup kita. Seperti kita melakukan hal-hal kecil dalam kehidupan kita. Setiap tugas yang kita laksanakan harus dilaksanakan dengan kecantikan dan penjagaan rapi.
Oleh sebab telah disebutkan, mungkin saya akan pergi ke YouTube mencari maklumat bagaimana melipat kain, membungkus hadiah. Jadi, dengan itu, lebih baik supaya saya boleh mengikut langkah jejak yang Yesus lakukan, yaitu dia memperlihatkan bahwa betapa penting hal-hal yang kecil. Saudara yang terkasih, firman Tuhan menunjukkan mengajar kepada kita. Kalau kita tidak dapat melakukan yang besar, lakukan yang kecil-kecil dalam pelayanan kita. Maka itu lebih baik dapat lakukan pelayanan kepada Tuhan. Semoga firman Tuhan kita hari ini menjadi satu kekuatan bagi kita. Mari berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang terkasih, kami bersyukur, berterima kasih dapat bersama-sama mendengar firman-Mu ini. Kami mengerti bagaimana Tuhan mengajar kepada kami melalui kain yang dilipatnya. Melalui hal-hal yang kecil, kami dapat mengabarkan firman Tuhan kepada seluruh dunia. Terima kasih mendengar doa ini. Terima kasih nasihat Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.